City The Animation adaptasi anime dari manga dengan judul yang sama, garapan Keiji Arawi. Yang garapan dia lainnya adalah Nichijou. Ekspektasi sebelum menonton ini anime pas diumumkan tinggi banget buat gue sebagai orang yang suka sama anime Nichijou. Jadi penasaran City ini animenya bakal kayak gimana, apalagi ngeliat studio yang ngerjain Kyoto Animation yang sama kayak Nichijou dan juga direktornya dulu terlibat di Nichijou. Ya excited dan gue punya ekspektasi sangat tinggi. Hasilnya gue puas banget sama ini anime dan bisa dibilang sebagai ini anime tuh salah satu anime yang masuk list anime of the year gue di tahun 2025 ini, saking bagus ya. Bagi gue ini rilisan terbaik sih kalau ngeliat dari segi production value-nya, ya salah satu yang terbaik di tahun 2025. Makanya pengen gue omongin ini anime, ya konten review pada umumnya lah ya. Sama gue mau ngomongin cerita. Cara tergampang buat ngejelasin cerita ini anime adalah ini anime menunjukkan kehidupan masyarakat yang hidup di satu kota itu kayak gimana bisa terhubung ke satu sama lain. Ada hal apa sih yang bikin orang ini kenal orang ini terus jadi kenal kayak gitulah. Sama kayak Nichijou, ini adalah anime komedi slice of life. Jadi bercandaan itu ngambil topik yang ada di kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Tapi hal tersebut dibikin sangat berlebihan dan komedinya didapat dari situ. Yang ngebikin cerita anime ini lucu banget buat gua. Satu sisi ini anime juga lumayan bangke karena kadang nyelipin drama serius yang rada gimana gitu, rada ngena. Terus ngomongin ini anime, bercandanya bagi gue ini lucu banget semua sih dari awal sampai akhir. Tapi ada tapinya, kadang juga ada bercandaan yang gua rasa lu harus paham referensinya bercandaan ini apa sih yang dijadikan topik, dan yang dijadikan topik kadang ini lu harus paham sama bercandaannya orang sana, orang Jepang itu kayak gimana topiknya gitu loh. Jadi mungkin lu bisa nggak ngeh sama beberapa candaan tertentu di ini anime, tapi kalau lu nggak itu lucu banget kalau lu paham. Terus ngomongin karakter-karakter di ini anime, banyak karakter yang banyak ini bisa dibilang ya lu mikir ini bisa jadi hal yang buruk buat anime dengan 13 episode saking ramenya, karena lu harus bagi screen time, lu harus gimana gitunya biar yang nonton kenal sama karakternya. Ini anime gila banget bisa sukses ngelakuin hal itu. Eksekusi ramenya karakter di anime ini bagus, dan kalau animenya gak punya karakter serame ini gua rasa anime City ini gak bakal bisa sebagus itu, terutama dari segi ceritanya juga. Karena ini anime gua rasa kayak yang gue bilang di awal tadi, pengen nangkep kehidupan di kota ini kayak gimana dan bagaimana orang-orang di dalam kota ini bisa terhubung ke satu sama lain. Dan ngomongin screen time karakter lagi ya, balik ya, tentu ada karakter yang bisa dibilang yang beberapa itu kelihatan MC-nya dan beberapa itu kelihatan karakter sampingan, dan karakter sampingnya itu banyak banget. Obviously screen time-nya bakal sedikit banget juga gitu, tapi somehow efektif banget gitu. Walaupun screen time karakternya banyak yang dikit, lu bisa tahu karakter ini kepribadiannya kayak gimana, dan lu tahu fungsinya buat plot di cerita itu kayak gimana gitu ya. Hasilnya walaupun beberapa karakter screen time-nya lebih dikit daripada yang cast utama ya, itu tetap gede, itu tetap seru, itu tetap lucu gitu loh. Itu lo tetap ngerasa kenal sama karakternya. Selanjutnya pengen gue omongin visual dan animasi. Ini mungkin statement yang rada lebay dan berani banget, dan dua-duanya lah gitu. Tapi bagi gue ini anime dengan visual dan animasi terbaik yang dirilis di tahun 2025 ini. Mungkin lebay lagi-lagi, tapi kalau lu udah nonton lu bakal paham kenapa gue ngeluarin statement kayak gini. Kayak ini anime kalau ngomongin visual, obviously gue suka banget sama mainan warna-warninya, kayak menonjol banget, colorful banget, dan ngasih kesan cerah yang playful banget. Terus ngomongin animasi, ini gila banget. Lu mau animasi karakter acting yang santai ataupun pas bagian over the top gelut-gelut itu bagus banget. Kayak ini anime gila itu, kadang lu tiba-tiba ada animasi yang tipikal biasa lu temukan di series action juga, dan itu sesuai well animated. Pokok lu bisa nemu lah berbagai macam animasi yang biasa lu temukan di genre berbeda, sumpah. Tentu juga karena visual dan animasinya bagus banget ya, efeknya ya ngebantu naikin cerita banget, dan komedinya kerasa banget, lucunya jadi gacor banget. Makanya gue suka banget sama visual dan animasi ini anime. Maka dari itu juga berhubungan sama visual dan animasi ini anime, gue mau cerita gitu, mau nyinyir 2 episode dari ini anime yang gue rasa 2 episode of the year gue di tahun 2025 ini, karena visual dan animasinya bagus, terus punya konsep yang gila, dan juga ya emang bagus aja sih dasarnya, gue suka aja sih. Pertama gue mau ngomongin episode 5 City. Ini salah satu episode anime tergila yang pernah gue tonton sepanjang masa, karena konsepnya yang ngaco banget, yang eksperimental banget. Awal episode ya biasa gitu, tipikal anime pada umumnya, karakter terjebak di suatu tempat dan berusaha kabur. Nah pas mau kaburnya ini jadi gila banget episodenya. Tiba-tiba jadi banyak layar kecil, dan semua layarnya itu dianimasikan semua, dan animasi bagus semua layar-layar kecil tuh. Dan layar kecil ini pelan-pelan seiring jalannya episode jadi satu gitu, dan
pecah di akhir episode, semua orang di satu kota itu ngumpul di satu tempat. Kenapa dibikin kayak gitu? Episodenya ya mau nge-highlight di kota ini kegiatan orang-orang itu kayak ngapain aja sih semua orang itu, dan ngapain aja nunjukin kalau mereka semua terhubung ke satu sama lain. Tapi di satu sisi perlu juga gua akuin emang rada susah ngikutin dari episode, dan perlu rewatch biar lu paham plotline episode ini kayak gimana. Yang gua rasa bisa jadi beres juga, tapi karena konsep yang unik yang gila banget, makanya gue nyebut ini salah satu episode of the year gue di tahun 2025. Episode of the year gue yang lainnya ada di episode 13 ini anime, yang merupakan episode terakhir ini anime. Episode 13 ini bisa dibilang episode anime musikal, kayak karakternya semua pada nyanyi yang nongol di ini episode pada joget, dan itu lucu banget. Lucunya juga karena hal-hal yang dijanjikan itu hal yang penting dan gak penting juga gitu loh, kayak kejadian apa sih sehari-hari yang terjadi di tempat itu, dan animasi dan visual tentu ya tetap bagus banget lah. Kayak ngeliat banyak orang di satu tempat joget-joget dan nyanyi, itu gila sih eksekusi visual dan animasinya. Gua rasa menutup series dengan bagus aja kali gue ngomongin TV series itu The Animation. Ini gua rasa salah satu anime dengan production value tertinggi di tahun 2025 ini dari segala hal yang ditawarkan, dan komedinya lucu, ceritanya seru gitu-gitu. Nah ini cocok anime yang santai sih buat gue pribadi, makanya gue berani ngasih anime ini rating 10 dari 10. Gue berani nyebut ini salah satu anime of the year gue di tahun 2025. Mungkin udah auto masuk top 3 kali ya. Dan kalau lu belum nonton, gue rasa lu ngelewatin salah satu anime terbaik dengan production value tertinggi banget di tahun 2025 ini. Dan di tengah gilanya industri anime sekarang, anime kayak gini jarang banget munculnya, dan lagi-lagi yang memunculkan anime ini yang garap Kyoto Animation yang menjadi studio outlier dengan anime ini. Kayak Kyoto Animation ini outlier gitu, bikin anime suka-suka mereka, projectnya apa gitu, mau adaptasi apa, mau bikin original anime apa, suka-suka mereka banget sumpah Kyoto Animation ini. Dan ya perlu diakuin juga kalau lo nonton garapannya mereka, lo ikutin most of the time itu sukses terus gitu loh. Walaupun ya mungkin bisa dibilang niche, tapi kalau sekalian paham, lu paham banget itu kenapa ini jadi studio outlier lah dengan staff-staff yang di dalamnya juga. Anyway gitu aja deh opini gue. Pokoknya lu pada nonton City Animation udah gitu aja. Bye.